Hai Tribuners, senang sekali saya Injelita Karwo dapat berjumpa dalam program Tribun Edu Fair. Kali ini Tribun Edu Fair akan membahas tema kita, yaitu adalah kurikulum berbasis kehidupan di SMP SMA Lokon. Nah Tribuners, kita sudah tidak terasa ya, sudah melewati berapa sesi, dari sesi pertama, sesi kedua hingga sesi ketiga, yaitu di hari ini, tepatnya di hari Selasa tanggal 26 Juli 2022. Nah Tribuners, langsung saja nih Tribuners, tidak perlu berlama-lama karena sudah hadir kedatangan di podcast Studio Tribun Manado, yaitu Ibu cantik dan Bapak ganteng nih. Hari ini langsung saja kita sapa Ibu dan juga Bapak. Selamat pagi Ibu Asri dan juga Bapak Tommy. Apa kabar? Apa Sehat, Sehat. semangat, sumringah. Wow, luar biasa. Ini jadi salah satu di SMP dan di SMA Lokon ya Pak ya? Ya. Wow, luar biasa. Jadi Tribuners, kita sudah disapa langsung dengan Ibu dan juga Bapak, yaitu Ibu Asri MM Dungus Espil selaku Wakil Kepala Sekolah Bidang Kurikulum SMP Lokon. Halo, selamat pagi Ibu. Selamat pagi. Oke, dan ada Bapak Tommy Moga MSI selaku Wakil Kepala Sekolah Bidang Kurikulum SMA Lokon. Halo Pak Tommy. Halo. Oke, gimana kabar dari kedua narasumber kita hari ini, Ibu dan Bapak? Masih Luar semangat biasa. dan Sehat. sehat. Wah, luar biasa. Gimana perjalanan nih Bu dan juga Bapak dari kira-kira dari mana nih? Tomohon? Dari Tomohon. Dari Tomohon. Tomohon. Wow, luar biasa. Menuju ke Tribun tidak ada halangan ya Pak ya? Ya, lancar-lancar, puji Tuhan. Aman dan sejuk. Aman dan sejuk, apalagi dari gunung turun-turun ke Manado ya Pak ya Bu. Luar biasa. Masih pagi ya, jadi masih Oke, sejuk. yes. Dan sebelumnya nih Injil mau tanya nih sama Pak Tommy dan juga Ibu Asri, sebelumnya sudah pernah datang ke Tribun Manado nih? Ini baru pertama kali ini. Baru Ya, pertama sama. kali. Saya juga baru pertama kali. Baru pertama kali. Hebat, luar biasa. Yes, oke. Nah, kali ini Bu dan juga Pak Tommy, kita tidak perlu lama-lama ya Bu ya. Kita akan membahas dengan tema kita, yaitu pembahasan dalam Tribun Edu Fair kali ini, yaitu adalah kurikulum berbasis kehidupan di SMP SMA Lokon. SMP SMA Lokon punya banyak keunikan. Salah satunya kurikulum berbasis kehidupan atau KBK. Apa sih yang dimaksud dengan KBK ini, Bu? Dari Ibu dulu. Ya. Kalau yang dimaksud dengan KBK ini sebenarnya pencetus idenya adalah founder kita sendiri, yaitu Bapak Ronald Korompis. Nah, KBK itu kurikulum berbasis kehidupan. Tujuannya sebenarnya adalah membentuk integritas dan nilai-nilai yang ada di dalam diri para murid itu secara holistik. Dan pastinya karena Bapak Ronald Korompis sebagai founder kita itu betul-betul base-nya sangat beriman, maka yang menjadi tujuan utama adalah takut akan Tuhan. Jadi membentuk karakter peserta didik yang nilai-nilainya sangat baik di dalam kehidupannya dan juga takut akan Tuhan. Itu yang dituju di dalam kurikulum berbasis kehidupan. Maka implementasinya ada mata pelajaran yang merupakan pencerminan atau penjabaran dari KBK itu sendiri, yaitu P3ST dan Hospitality. Jadi ada dua mata pelajaran yang betul-betul mensosialisasikan penjabaran dari kurikulum berbasis kehidupan itu sendiri. Wow, jadi itu diterapkan sama di SMP dan SMA Ya. juga. Iya. Oke, kalau dari SMA bagaimana Pak untuk KBK ini? Sama juga dengan SMP, karena kita juga punya mata pelajaran yang sama dengan SMP, itu P3ST, yang jadi ciri khas di Yayasan Pendidikan Lokon. Namun di SMA ini kita integrasikan dengan mata pelajaran agama, supaya nilai-nilai yang ada di dalam P3ST itu tertanam kuat kepada seluruh siswa. Dan kurikulum berbasis kehidupan sendiri adalah suatu proses untuk mencari pengetahuan, kemudian mencari kecakapan hidup dari siswa dalam memecahkan masalah dalam kehidupan mereka secara berimbang dan harmonis. Itu yang tadi sudah disampaikan tadi, agar siswa-siswi kita itu memang betul-betul merasakan bahwa ini loh, sebagai manusia kita harus seperti ini. Wow. Jadi itu yang jadi
pedoman dalam kurikulum ini Iya. yang pertama itu tentang nilai-nilai keagamaan itu Iya. seperti apa yang diberikan kepada para murid. Iya. Iya. Dan itu juga berlaku untuk guru-guru ya Bu ya. Semua. Semua. Komponen yang ada di Yayasan Pendidikan Lokon itu harus menerapkan yang namanya kurikulum berbasis kehidupan. Wow, nah. Jadi KBK ini menjadi komitmen bersama semua penghuni, semua stakeholder. Jadi bukan hanya guru, siswa, tapi semua tim, staff juga termasuk yayasan itu harus ikut serta untuk mensukseskan untuk kurikulum berbasis kehidupan ini. Nah, untuk kurikulum berbasis kehidupan ini terdiri dari apa saja sih Bu? Ya, kalau kurikulum berbasis kehidupan kita sebenarnya mengkolaborasi yang namanya 5 pilar kehidupan dan moto dari Yayasan Pendidikan Lokon. 5 pilar kehidupan itu ada aku ada karena kita ada, bahwa aku ada karena kita semua ada. Nah, artinya kita adalah makhluk sosial yang tidak bisa hidup sendiri. Yang kedua adalah berpikir positif. Yang ketiga adalah ketekunan. 4, kerendahan hati. Dan yang kelima adalah takut akan Tuhan. Kemudian moto kita adalah Veritas Virtus Fides, kebenaran, kebajikan, dan iman. Dari 5 pilar dan moto ini kita kolaborasikan bersama dengan program-program yang ada, sehingga anak-anak bisa merasakan apa artinya aku ada karena kita ada. Apa itu ketekunan? Karena ketekunan itu kita tahu bersama akan menghasilkan orang-orang yang luar biasa. Karena ketekunan itu kan adalah proses dari perjuangan dalam belajar sehingga mereka dapat meraih apa yang mereka cita-citakan. Biasa. Nah, ini kan untuk kurikulum yang berbasis kehidupan ini baru diterapkan di tahun ini ya Bu ya. Kurikulum berbasis kehidupan. Iya. Sejak sekolah ini berdiri tahun 2002 itu founding fathers kita Pak Ronald Korompis sekeluarga sebenarnya sudah memikirkan itu. Mengapa? Kan pertanyaannya mengapa SMA Lokon, SMP Lokon itu sekolah berasrama? Iya. Karena founding father ini mempunyai pikiran untuk menjawab tantangan abad 21 ini. Nah, itu kan misalnya anak harus berpikir kritis, kreatif, inovatif, kemudian dia harus bisa berkomunikasi dengan baik dan bisa berkolaborasi, bekerja sama dengan orang lain. Nah, itu menurut founding father hanya bisa terjadi apabila anak-anak itu hidup dalam satu lingkungan. Maka dibuatlah sekolah berasrama. Jadi sudah sejak 2002, sejak sekolah ini berdiri, kita sudah melaksanakan kurikulum berbasis kehidupan. Memang trennya ketika muncul kurikulum pendidikan nasional itu 2004, itu kurikulum berbasis kompetensi. Nah, kita mengadop kata kurikulum berbasis kehidupan. Nah, jadi pengetahuannya tetap ada, tetapi yang kami tekankan lebih banyak adalah karakter anak yang harus betul-betul ada. Jadi kalau misalnya Kementerian Pendidikan itu mengeluarkan 18 karakter pendidikan, itu tahun 2010, kita sejak 2002 sudah ada pendidikan karakter anak itu. Sudah pertama berdiri Iya, sejak sejak berdiri. Sejak Ya, berdiri. itu untuk SMA. Kalau untuk SMP sendiri sejak tahun 2011. 2011. Iya. Memang SMP baru 2011. Baru. Jadi masih junior dibandingkan SMA. Jadi Pak Tommy sudah senior ini. Kalau untuk SMP Sekolahnya. sendiri, KBK sendiri itu dalam implementasinya, pelaksanaannya di awal itu memang kita punya yang namanya jurusan life skill. Jadi kecakapan hidup, keseharian yang bisa dipelajari oleh anak-anak. Contohnya itu anak-anak diajarkan bagaimana memasak, bagaimana menjahit, kemudian bagaimana bercocok tanam. Nah, seperti itu, kecakapan-kecakapan hidup yang memang mungkin bagi mereka dalam kesehariannya mereka tidak tahu. Tetapi di SMP Lokon dan SMA Lokon ini mulai diajarkan. Jangan sampai anak-anak hanya kancingnya saja copot, tidak tahu masangnya seperti apa, menjahitnya seperti apa. Nah, itulah tujuan dari sekolah berasrama. Jadi bagaimana anak-anak itu dibiasakan, dirutinkan menjadi habitus dalam kehidupan keseharian itu mulai dari hal-hal yang kecil. Jadi mereka bisa bekerja secara mandiri.
Itu tujuannya. Itu dari kegiatan ya yang ada di SMP, begitu juga dengan SMA. Nah, kira-kira ada lagi Bu untuk kegiatan-kegiatan yang dilakukan di SMP SMA Lokon dalam pembelajaran dari KBK ini? Ya. Kalau di SMA kita ada namanya kegiatan live in. Live in. Nah, itu kegiatan yang menjadi keunggulan di SMA. Live in itu anak-anak kami bawa untuk tinggal di masyarakat selama seminggu. Jadi anak-anak kelas 11, ketika kelas 12 ujian, anak-anak kelas 11 kita bawa live in, anak-anak kelas 10 kita mengadakan retret, pendalaman iman. Kalau anak-anak kelas 11 kita mengadakan yang namanya live in. Live in itu seperti apa ya, kalau di universitas mungkin KKN. Nah, mereka mengalami kehidupan di masyarakat. Mereka tinggal dengan masyarakat di rumah. Jadi misalnya orang tuanya adalah petani, maka anak itu akan menjadi anak petani. Mereka berkebun dan mereka membuat laporan dalam kegiatan live in itu. Jadi memang betul-betul mereka merasakan bagaimana hidup sebagai seorang petani misalnya, atau hidup sebagai seorang nelayan misalnya. Maka mereka akan mengetahui beginilah kehidupan nyata di lapangan. Itu di SMA 1 minggu ya Pak ya? Iya, live in itu. Live in. Wah, luar biasa, di kelas 11. Kelas 11. Kelas 11. Nah, Oke. kalau Di kelas SMP, 10 retret. Ya, Kalau di SMP juga sama. Oke. Kita punya retret dan juga field trip, jangan lupa. Iya, field trip. Jadi itu salah satu program yang mencerminkan kurikulum berbasis kehidupan. Jadi untuk live in sendiri, kalau dulu itu kan masih ada yang namanya ujian nasional. Nah, biasa kan 3-4 hari ya. Nah, untuk kelas 9 mereka ikut di dalam ujian nasional. Kan yang kelas 7-8 itu biasanya mereka diliburkan supaya tidak mengganggu. Nah, kemudian diadakanlah kegiatan yang membentuk karakter mereka yang sesuai dengan KBK supaya libur ini tidak habis percuma. Maka diadakanlah itu yang namanya live in. Live in itu mereka hidup di dalam masyarakat, di tengah-tengah, istilahnya kita memilih orang-orang yang bisa dikatakan bisa membantu, membimbing mereka mengenal kehidupan alam seperti apa. Jadi bukan, minta maaf, ini bukan ditempatkan di orang-orang yang berada, tetapi memang betul-betul mereka harus membumi, istilahnya membumi, menyatu dengan bumi, dengan keadaan sekitarnya. Maka mereka harus melihat keadaan sekitarnya seperti apa, mereka belajar bercocok tanam, mereka belajar membantu keluarga itu, melakukan kegiatan-kegiatan setiap harinya yang mungkin mereka di rumah tidak pernah melakukan itu karena mungkin ada pembantu. Tetapi sekarang ini mereka dituntut untuk bagaimana caranya kamu membantu keluarga itu. Misalnya dengan hal-hal yang kecil, mencuci piring, memasak. Jadi mereka belajar di situ, memasak makanan sehari-hari, membuat kue, bercocok tanam, seperti itu. Kalau di field trip, itu khusus untuk anak kelas 7 dan 8. Nah, kalau dalam field trip ini biasanya dilakukan sehari. Jadi selama 1 hari. Mereka mengunjungi tempat-tempat yang sesuai, yang direkomendasikan oleh guru-guru, disesuaikan dengan kompetensi dasar. Jadi memang tidak lepas dari mata pelajaran. Jadi kemudian guru-guru berdiskusi kira-kira mana yang sesuai dengan kompetensi dasar, dan mereka bisa mempraktikkan tanya jawab, wawancara, langsung mengalami secara langsung. Jadi bukan hanya teori saja yang dipelajari di sekolah. Jadi mereka mengunjungi beberapa tempat yang sesuai, dan mereka melakukan wawancara, melihat, mengamati, kemudian mereka melaporkan. Jadi ada prosesnya, ada pelaporannya. Jadi mereka masuk dalam kerja kelompok, mereka menyusun teks laporannya, baru mereka presentasikan. Seperti itu untuk field trip. Mungkin contohnya misalnya implementasi bahasa Inggris. Mereka mengunjungi tempat-tempat wisata, berbicara dengan turis-turis misalnya. Lalu ada yang ekonomi, biasanya kami bawa di pasar atau ke mall melihat perekonomian, atau misalnya pelajaran geografi kami bawa di suatu tempat yang misalnya ada panas bumi. Nah, mereka mengeksplor itu semua. Itu agar mereka mengetahui bahwa di lingkungan kita ada seperti ini, sehingga apa yang mereka dapati di
luar. di ruangan kelas itu memang betul-betul nyata di lapangan. Itu. Cuma memang selama 2 tahun pandemi, namanya juga pandemi kan, Ya, tidak jadi bisa kita tidak apa-apa. bisa berbuat apa-apa. Ya, itu bagaimana saat masa-masa pandemi itu, Bu? Ya, kami sempat kalau live in memang tidak bisa karena tidak bisa kontak dengan masyarakat setempat ya, otomatis tidak bisa dilakukan dan dilarang untuk dilakukan. Kemudian untuk field trip sempat kita buat semacam field trip virtual, tetapi mungkin belum sempat di apa ya terwujudkan. Jadi ini masih dalam konteks mari kita mengembangkan atau menyusun untuk field trip virtualnya seperti apa. Kita bekerja sama dengan mitra-mitra yang lain, tetapi baru sampai di rencana kemudian sudah masuk di sudah bisa tatap muka 50%. Akhirnya rencana itu mulai buyar dan akhirnya kita mulai fokus pada yang realnya aja. Field trip untuk rencana kedepannya akan ada pasti untuk field trip dan live in. Mudah-mudahan Seperti itu. pandemi ini kan Ya. sudah berlalu lah, kita sudah Bisa memprogramkan mulai kembali Ya. kegiatan-kegiatan itu. Mudah-mudahan isu untuk virus COVID-19 yang akan datang itu tidak terjadi ya. Kami berharap seperti itu. Sehingga program ini bisa berjalan dengan baik. Nah, sejauh ini kalau dari murid-murid sendiri, Bu, dan juga Bapak Tommy, apakah antusias dalam adanya kegiatan atau aktivitas yang ada di SMP ataupun SMA Lokan, salah satunya seperti itu field trip dan juga field in. Menurut dari murid-murid bagaimana? Apakah mereka ada yang mengeluhkan atau senang dengan adanya field in dan juga field trip ini? Oh, Iya. mereka sangat antusias. Bahkan ketika ada pandemi ini, mereka sekarang bertanya kapan ada field trip lagi, kapan ada live in lagi. Ya. Karena itu memang menjadi apa ya, unggulan dari sekolah, dan itu adalah keinginan dari siswa. Karena itu hal yang luar biasa yang dialami oleh siswa. Kami guru-guru hanya terlibat dalam hal pengawasan saja. Tapi ketika mereka dengan orang tua melakukan kegiatan, kami membiarkan mereka hidup seperti anak di dalam keluarga itu. Jadi mereka merasa excited sekali kalau Betul. ya kegiatan-kegiatan seperti ini. Apalagi di luar, dan yang pastinya apa ya, membentuk murid-murid Iya. sendiri ya menjadi lebih baik, bisa bersosialisasi juga, itu sangat luar biasa. Bahkan Baik. bahkan anak-anak yang sudah selesai kegiatan live in Iya. itu, mereka tetap ada hubungan baik dengan orang tua. Bahkan ada yang sudah sampai sekarang, walaupun sudah bekerja, mereka masih ada hubungan baik dengan keluarga yang mereka tinggal pada saat live in itu. Wah, luar biasa. Jadi masih sering mengunjungi. Ah. Kalau misalnya tidak ada pandemi mungkin masih terjaga hal-hal seperti itu. Masih ada rasa kangen untuk Berjumpa, tinggal ya, tinggal. untuk Ya. berjumpa, untuk melakukan aktivitas keseharian seperti apa yang mungkin tidak mereka dapatkan di dalam rumahnya seperti itu. Jadi Nah, itu itu- membuat kangen. Ya, rindu ya Ya, jadinya ingin membuat bertemu rindu. ya, iya. Nah, kalau untuk dari murid-murid ini sendiri ketika melakukan aktivitas seperti itu di luar, per kelompok atau hanya individual? Kalau di SMA, saya rasa juga sama di SMP ya, Ya. itu berkelompok. Jadi tapi kelompok kecilnya tergantung dari keluarga. Misalnya kalau di SMA itu biasanya 3 sampai 4 orang satu keluarga. Tapi kami menggunakan satu kampung. Jadi misalnya di kampung A, maka kami mengirimkan misalnya 2 kelas di situ. Nah, 2 kelas yang lain misalnya ada di kampung B yang berdekatan. Ada gitu. Jadi ada kelompok-kelompok kecilnya. Tidak jauh-jauh juga Iya. ya. Iya. Diatur supaya mereka tidak juga sering bertemu dan sehingga mereka lebih fokus pada kehidupan keluarga yang real, yang nyata begitu. Luar biasa ya, di SMP SMA Loken Ya. memiliki ternyata aktivitas kegiatan yang cukup membangun dari karakter Iya. murid-murid sendiri ya. Iya. Iya. Tentunya itu jadi satu hal yang sangat disenangi oleh orang tua ya kan, apalagi kalau anaknya ternyata dapat dari luar pelajaran seperti ini. Itulah pelajaran kehidupan itu. Kehidupan. Ah, Pas sekali ya Bu ya dan Pak Tommy ini. Nah, kalau dari mengenai
kurikulum berbasis kehidupan. Bagaimana teknis penerapan KBK nih Pak di SMP SMA Lokon saat dimix dengan kurikulum Merdeka? Oh ya, sebenarnya untuk implementasi ya, untuk kurikulum berbasis kehidupan dan kurikulum Merdeka itu sebenarnya berjalan seiring dan sejalan. Karena dalam kurikulum Merdeka, kebetulan sekolah SMP itu sendiri tahun ini menjadi sekolah penggerak. Jadi memang guru-guru sudah dibekali dan dipersiapkan untuk melaksanakan kurikulum Merdeka ini, dan tahun ini untuk kelas 7 betul-betul fokus menjalankan kurikulum Merdeka ini. Jadi baru kelas 7. Untuk kelas 8 dan 9 itu mereka tetap menggunakan Kurtilas atau kurikulum 13, tapi selanjutnya untuk tahun depan akan mengikuti kurikulum Merdeka. Seperti itu. Nah, untuk keterkaitan antara kurikulum Merdeka sendiri dan KBK ini, apa yang sudah menjadi proyek kami melalui live-in, melalui field trip seperti itu yang sudah dicanangkan sebelum adanya kurikulum Merdeka, itu sudah mengalami kemiripan sebenarnya. Jadi di dalam kurikulum KBK sendiri itu betul-betul mengharapkan anak-anak itu belajar dari dunia realnya seperti apa. Jadi tidak hanya menimba ilmu dari sekolah, di kelas saja, tetapi betul-betul melihat kenyataannya seperti apa. Kalau di lapangan seperti apa. Nah, dalam kurikulum Merdeka juga itu kan karakter dari salah satu ciri khas dari kurikulum Merdeka itu adalah project. Jadi ya, project. Jadi wajib yang namanya membuat project. Kenapa harus ada project? Karena dengan project itu banyak hal yang bisa dilakukan atau yang bisa dibentuk, terutama nilai-nilai, karakter. Yaitu yang namanya melalui project, pembelajaran berbasis project, yang dibentuk adalah profil pelajar Pancasila yang dikuatkan di situ. Itu tujuannya sebenarnya. Jadi melalui kebersamaan, kolaborasi dalam kelompok, berpikir kritis, itu ada 6 dimensi ya, profil pelajar Pancasila. Mulai dari yang namanya beriman, bersyukur, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, kemudian berakhlak mulia, kemudian bergotong royong, berkolaborasi dalam kelompok, kemudian ada yang namanya kreativitas, dan bernalar kritis. Jadi anak-anak betul-betul disuguhkan permasalahan situasi nyata. Melalui proyek-proyek tersebut, mereka bukan hanya menimba ilmu, tapi betul-betul menganalisis, berpikir kritis tentang apa yang sudah terjadi saat ini. Nah, kemudian ada lagi yang namanya mandiri. Jadi selain bergotong royong, ada dimensi mandiri yang menjadi salah satu tujuan pembentukan, sehingga anak-anak itu bisa bukan hanya secara berkelompok tapi juga secara mandiri. Kenapa mandiri dan bergotong royong ini harus sejalan? Yeah. Karena ketika anak-anak belajar mandiri saja tanpa berkelompok, maka pembelajaran yang didapatkan itu tidak akan terarah. Bisa saja dia sesat jalan, ya kan? Karena menafsirkan secara mandiri. Maka harus ada dibarengi dengan yang namanya kelompok, gotong royong. Aku ada, kamu ada. Ya seperti itu ya. Sehingga kita bisa menemukan konsep yang benar. Nah, inilah yang akan kita jalankan bersama-sama. Ini loh, yang benar seperti ini. Kamu tuh salah jalan kalau ke sana. Harusnya ini. Nah, ketika banyak pertimbangan atau masalah yang ada dalam menyelesaikan masalah, dengan duduk bersama, semakin banyak ide, maka semakin banyak juga pertimbangan yang harus diputuskan. Nah, disitulah anak-anak dituntut untuk berpikir kritis dan kreatif. Seperti itu. Luar biasa. Itu diterapkan di SMP Lokon ya. Sudah luar biasa mereka berpikir sudah jauh dan pastinya lebih matang lagi ketika menghadapi mungkin ketika sudah masuk SMA atau kuliah. Jadi mereka sudah tahu apa yang sudah ada diterapkan ketika SMP. Nah, bagaimana kalau di SMA, Pak? Kalau di SMA menurut saya tidak akan mengalami kesulitan. Karena kita kan sudah menerapkan kurikulum berbasis kehidupan. Sedangkan kalau kurikulum Merdeka ini kan memberikan ruang yang banyak kepada siswa dan guru untuk berkolaborasi. Nah, tadi sudah disampaikan oleh Mem Asri tadi terkait dengan profil pelajar Pancasila ini. Nah, di SMA Lokon kan nilai-nilai kurikulum berbasis kehidupan itu sebenarnya sudah ada yang sama,
cuman bahasanya yang berbeda. Sama sebenarnya dengan apa yang disebut dengan 6 dimensi tadi yang ada bertakwa kepada Tuhan. Kalau di SMA kan di kurikulum berbasis kehidupan, aku ada karena kita ada. Takut akan Tuhan. Ya, baru kemudian bernalar kritis, mandiri. Mereka hidup di asrama mandiri. Mereka menyiapkan semua segala sesuatu yang tadinya di rumah disiapkan mungkin. Kalau di asrama kan mesti mandiri. Nah, jadi kalau penerapan kurikulum merdeka ini, saya rasa tidak akan mengalami kesulitan. Memang yang baru di dalam kurikulum merdeka itu kan cuma administrasi pembelajarannya saja. Tapi kalau implementasi dalam kegiatan sehari-hari, yang tadi ada proyek, ya pasti tidak akan mengalami kesulitan. Salah satu contoh proyek yang di SMA Lokon yang kami angkat adalah marching band. Itu mengandung dimensi misalnya kebinekaan global, kemudian mandiri, mereka kreatif. Nah, itu kan marching band itu kan ada di SMA Lokon ekstrakurikulernya. Jadi anak-anak sekarang lagi ikut kegiatan ekskul. Jadi tidak masalah kalau kurikulum merdeka ini diterapkan di dalam kurikulum berbasis kehidupan. Malahan ini akan memperkuat apa yang sudah menjadi tren dari SMA Lokon dan SMP Lokon ya, kurikulum berbasis kehidupan itu sendiri. Jadi tidak masalah. Ya. Karena tujuan KBK ini kan bagaimana membimbing anak-anak secara menyeluruh, integral, holistik, baik secara emosional, pengetahuannya, dan lain-lain. Itu secara menyeluruh. Jadi kurikulum merdeka ini juga sangat membantu kurikulum berbasis kehidupan di SMA Lokon juga. Satu hal lagi yang ditekankan dalam kurikulum merdeka itu dimensi berkebinekaan global. Nah, itu sangat nyata kalau di SMP dan di SMA. Kita punya banyak Kenapa? siswa dari berbagai daerah. Iya. Kita ada yang dari Kayaknya luar semua negeri, provinsi ya. luar negeri, bahkan di Papua Ada yang juga dari ada ya, Papua Ada. juga banyak. Jadi memang Ada. betul-betul anak-anak itu diajarkan bagaimana saling menghormati budaya masing-masing. Kemudian bagaimana kita mengelola konflik yang ada. Nah, itu menjadi salah satu juga proyek kami di SMP, yaitu mengelola konflik yang ada. Kan biasanya kan berbeda suku, berbeda karakter, itu akan menimbulkan banyak sekali ini ya, pertentangan. Nah, itulah yang menjadi salah satu proyek kami, yaitu judulnya sih konflik versus zona nyaman. Jadi konflik versus zona nyaman. Wah, bagaimana Iya. itu? Seperti apa itu Ibu Asri? Ya, itu salah satu proyek ya. Jadi kami ada untuk kelas 7 itu ada 3 proyek yang kami angkat. Yang pertama yang mengenai berjudul konflik versus zona nyaman ini diangkat dari tema berkebinekaan tunggal ika, ya, salah satu tema yang diambil dari berkebinekaan berkebinekaan global. Jadi salah satunya adalah Bhinneka Tunggal Ika, temanya yang kita ambil adalah konflik versus zona nyaman. Nah, konflik versus zona nyaman ini sendiri tujuannya anak-anak dilatih untuk menata hatinya ketika dia mengalami yang namanya permasalahan dalam kehidupan kesehariannya. Seperti kita tahu kalau anak-anak SMP kan sudah mulai yang namanya berkelompok. Jadi mereka dalam masa pencarian identitas, pencarian jati diri, sehingga mereka mencari sosok figur yang ideal buat dia. Nah, ketika dia mendapatkan ini teman saya kok jadi pintar, cantik, tampan, saya ingin sekali berteman dengan dia. Nah, maka mereka mulai membentuk satu kelompok antara suka dan tidak suka. Biasanya kelompok kan terbentuk karena itu ya, Iya, itu karena yang kesamaan, terjadi biasanya ya, di sekolah karena ya, ya, kesamaan hobi, kesamaan bidang, atau mungkin kesamaan atau kedekatan sekolah mungkin atau tempat tinggal seperti itu. Maka terbentuk kelompok-kelompok kecil di dalam anak-anak sendiri. Nah, di dalam kelompok-kelompok itu biasanya mereka mulai timbul yang namanya konflik. Ada yang melarang, kamu sudah masuk di sini, tidak boleh lagi ya berteman dengan yang lain. Nah, kemudian konflik yang lain itu dalam pergaulan ya. Tapi konflik yang lain antar budaya. Kan ada yang dari Papua, Tobelo, bahkan ada yang dari luar negeri, berbeda bahasa. Ada yang hanya tahu bahasa Inggris, tapi yang lain
biasanya hanya bahasa, mungkin ya bahasa daerah atau bahasa Indonesia. Atau mungkin ada yang tidak, bahkan ada yang tidak tahu bahasa Indonesia dengan baik. Nah, itu yang membuat mereka akhirnya konflik karena tidak bisa berkomunikasi. Jadi banyak hal yang membuat anak-anak ini bisa bertentangan atau terjadi masalah di antara mereka. Sehingga proyek ini diangkat supaya mereka harus tahu bagaimana mengatasi, menyelesaikan masalah yang ada di antara mereka. Seperti itu. Kalau yang proyek yang lainnya, kita mengangkat tentang bangun jiwa dan raga, temanya bagaimana anak-anak melihat bagaimana mereka bisa merawat kesehatan baik dari pribadinya maupun yang ada di sekitarnya. Kemudian proyek yang lain itu yang diangkat kearifan lokal. Jadi mereka mengenal sejarah asal muasalnya makanan-makanan tradisional dan mereka mulai mengolah, belajar memasak seperti itu, dan diharapkan mereka bisa memodif. Jadi dari rasanya yang origin itu kemudian mereka kembangkan, dimodif, misalnya ini diberi diberi nangka rasanya seperti apa ya? Rasanya seperti ini. Oh, diberi pisang seperti ini. Mungkin yang tadinya namanya kelapa tart jadinya banana tart. Seperti itu. Jadi harapannya anak-anak semakin kreatif untuk mengangkat kembali budaya-budaya atau makanan-makanan tradisional yang ada. Itu harapannya. Dan di proyek ini yang asiknya adalah kita punya hari selebrasi. Jadi hari pertunjukan di mana dirayakan bersama-sama, diperlihatkan hasilnya seperti apa. Selain di-upload di semua media sosial, kita mengundang semua orang tua, bahkan semua pihak yang terkait, bahkan sekolah lain untuk ikut merayakan. Jadi melihat bagaimana, kemudian kalau misalnya mereka menjual makanan tradisional itu, mereka dapat hasilnya, mereka bisa langsung sumbahkan kepada panti asuhan atau ke panti-panti yang sudah yang langsung didatangkan, langsung diberikan. Jadi tidak ditahan di tangan istilahnya uangnya, langsung didatangkan, di-invite ya, kemudian disumbangkan saat itu juga seberapa penghasilan mereka. Nah, melalui jual beli ini, anak-anak juga diajar untuk berhitung. Bisnis ya, bisnis. Sudah bagaimana dari dini ya. Iya. Jadi banyak hal melalui proyek anak-anak itu akan diharapkan terbentuk karakternya. Khususnya ya ini, profil pelajar Pancasila yang menjadi tujuan utama. Yang pastinya tidak lepas dari nilai-nilai yang sudah dicetuskan oleh founder kita, Bapak Ronald Korompis, melalui yang tadi 5 pilar KBK, kemudian moto-moto dan semboyan sekolah, Veritas Virtus Fides. Itu harapannya. Kalau boleh saya tambahkan, jadi ada transformasi nilai dari kurikulum Merdeka ini dengan kurikulum berbasis kehidupan ini. Jadi dengan adanya transformasi nilai-nilai ini diharapkan menjadi jembatan untuk mengatasi kesenjangan antara iman dan pengetahuan ya siswa, sehingga mereka bisa merasakan bahwa benar-benar kita hidup ini itu untuk orang lain juga, untuk menjadi kebahagiaan bagi banyak orang. Yes, kembali ke moto ya Pak ya. Iya. Aku ada karena kita ada. Wah. Sesuai juga dengan apa yang menjadi semboyan dari Ki Hajar Dewantoro, Bapak Pendidikan Nasional, tokoh teladan kurikulum Merdeka yang dicanangkan sekarang juga. Biasa. Jadi memang dibentuk dari dini, dari SMP bahkan SMA. Jadi ketika sudah keluar dari masa zona sekolah itu sudah mengerti anak-anak. Iya, harapannya seperti itu. Wow. Nah, tadi kan project dan juga Pak Tommy juga sempat bilang tidak ada kesulitan. Mungkin dari Pak Tommy atau dari Ibu juga bisa memberi sedikit, mungkin ada tantangan dalam penerapan KBK yang dimix dengan kurikulum Merdeka. Apakah tantangan selain project itu, apakah ada tantangan lainnya, Pak? Ya, kalau bicara tentang tantangan pasti ada ya. Iya. Di mana-mana pasti yang namanya masalah, kendala, tantangan itu pasti ada. Apalagi kurikulum baru begitu. Apalagi kurikulum baru ya. Kurikulum yang sebenarnya baru. Kurikulum Merdeka ini bukan kurikulum baru sebenarnya, cuma namanya saja kan. Kan kurikulum Merdeka ini seperti penegasan Ibu Asri tadi, ini sebenarnya adalah
penegasan saja dari kurikulum Kurikulum 2013. Jadi artinya kompetensi-kompetensi dari kurikulum 2013 itu masih ada di dalam kurikulum Merdeka. Cuma penegasannya. Kemudian kurikulum Merdeka ini kan menambahkan atau mengingatkan kepada kita semua tentang pendidikan karakter. Itu yang sangat penting. Pengetahuan itu penting, tapi jauh lebih penting apabila anak-anak punya pengetahuan dan punya karakter yang bagus. Jadi ini tantangan buat kita tentu ada, walaupun kebiasaan-kebiasaan baik itu sudah dilaksanakan di dalam kurikulum berbasis kehidupan kita, tapi ya namanya tantangan di dalam kurikulum Merdeka ini pasti ada lah. Nah, seperti tadi mencari proyek yang pas buat anak-anak kita. Tentu kan kita mesti lihat, kita kan punya apa ya? Tadi Ibu Asri mengatakan habitus di SMA Lokon, di SMP Lokon itu ada bagaimana. Kemudian kita mencari proyek yang Sesuai. menurut saya nilai-nilai yang ada sekarang ini sebenarnya sudah ada sejak Yayasan Pendidikan Lokon itu berdiri, SMA Lokon itu berdiri. Cuman yang sekarang memang ada rubrik penilaiannya. Kalau dulu kan belum ada rubrik penilaian. Jadi anak-anak kita ajak untuk misalnya beribadah. Nah, belum ada. Belum ada. Nah, sekarang kan akan lihat apakah anak itu dari sisi beriman, bertakwa kepada Tuhan, berbudi pekerti luhur, itu sudah berkembang atau sudah sangat berkembang. Itu kan ada rubrik penilaian dalam kurikulum Merdeka ini. Nah, itu yang perlu kita nilai dari siswa. Wow, diterapkan juga Diterapkan, ya, Pak, ya. Luar biasa. Jadi tantangannya kalau untuk SMP ya, pada dasarnya sama sih untuk perubahan-perubahan yang ada. Jika Mungkin kita karena mengalami SMP itu mungkin jika masih kecil-kecil. jika kita mengalami suatu perubahan, contoh dari panas ke dingin, pasti badan kita langsung menggeliat istilahnya, menggeliat, aduh ada apa nih kayak gitu kan. Nah, seperti perubahan kurikulum juga, perubahan kurikulum dari Kurtilas menjadi kurikulum Merdeka sebenarnya bukan perubahan, tetapi lebih didalami, lebih ditegaskan kembali yang tadinya sudah ada di Kurtilas, seperti yang sudah saya sampaikan sebelumnya. Contohnya karakteristik dari peserta didik atau murid-murid. Nah, di dalam kurikulum Merdeka ini mungkin lebih diberitahukan, didalami caranya seperti apa. Kan kalau di Kurtilas mungkin tidak dibahas. Pokoknya harus peserta didik menjadi fokus ya. Nah, seperti itu. Nah, kalau di kurikulum Merdeka kita diajarkan, ini loh ada rubriknya. Ada penilaiannya, ada lembar amatannya seperti ini. Maka guru tidak boleh lagi yang namanya berdoa. Kamu sudah berdoa 100. Iya, sudah tidak ada Padahal, lagi tuh ya. Padahal doanya mungkin cuma 5 kalimat. Beda kan sama yang 10 kalimat atau 15 kalimat. Jadi dalam kurikulum Merdeka harus ada rubrik indikatornya seperti apa. Oh, anak ini mampu berdoa sesuai dengan strukturnya atau tidak. Jadi semua sudah terdata dan terstruktur sedemikian rupa sehingga guru ini tidak hanya istilahnya mengarang nilai. Oh, hanya tebak-tebakan nilai. Oh ya udah maju 100. Udah maju lagi ya 100, yang penting dia udah berani maju. Seperti itu ya. Tidak, tapi lebih ketat di dalam penilaian. Tantangannya adalah guru sendiri. Di guru sendiri ya, Bu, ya, memang. Guru sendiri. Karena akan banyak sekali rubrik-rubrik penilaian. Iya, di dalam diklat yang kemarin ada yang mengeluh, waduh kurikulum Merdeka buat anak, sibuk ya buat guru. Jadi kalau Karena guru harus membuat penilaian berdiferensiasi. Artinya satu anak dengan anak yang lain, walaupun dalam satu kelas, itu harus berbeda satu dengan yang lain. Tidak boleh sama. Karena kemampuan anak itu kan berbeda-beda. Nah, kalau dulu kan tadi sudah disampaikan, ada yang namanya KKM. Ya, nilai minimal dari mata pelajaran itu. Jadi semua siswa dalam tanda petik diusahakan untuk dapat nilai 75. Tapi sekarang tidak. Kalau anak hanya dapat nilai misalnya 70, ya sudah. Itu kemampuan dia. Guru tidak memaksakan atau tidak harus mengatakan kamu belum lulus. Iya. Nah,
memang dia sudah lulus pada nilai 75 karena kemampuan anak itu kan berbeda-beda. Nah, itulah yang membuat mungkin tantangan buat kami guru-guru untuk lebih melihat kemampuan harus anak. ada itikat, itikat baik dan mau untuk berubah. Gitu. Untuk siapa? Ya, Jadi untuk sebenarnya kurikulum anak-anak Merdeka itu ini sendiri. bagus. Iya. Bagus, tinggal bagaimana ya namanya seperti Mem Asri bilang tadi baru kan. Nah, kita akan ada penyesuaian dari guru maupun juga dari siswa nanti. Karena mindset ini kan yang mau dirubah ini yang agak sulit karena kita sudah terbiasa dengan ketercapaian kompetensi. Sekarang kita harus ada tujuan pembelajaran, capaian kompetensi bagaimana, kemudian pelaksanaannya di lapangan harus menyesuaikan dengan karakteristik dari setiap peserta didik. Setiap peserta didik, Iya. bukan peserta didik, tapi setiap. Satu-satu ya, Bu. Iya. Ya. Wah, luar biasa itu pasti jadi apa ya? salah Misalnya satu guru. Injil lulus 90. Injil berkemampuan 90, lulus 90. Mem Asri dengan kompetensi yang sama, nilainya ya 70. Dua-dua lulus. Gitu. Wah, luar biasa. Ya, Jadi, untuk kurikulum Merdeka sebenarnya memerdekakan untuk penilaian ya. Jadi memang siswa itu dinilai sesuai dengan kompetensi dasarnya. Makanya di dalam kurikulum Merdeka itu sendiri ada yang namanya penilaian diagnostik atau penilaian awal. Yeah. Berdasarkan penilaian awal itulah guru membuat rancangan indikator penilaiannya ke depannya seperti apa. Jadi misalnya di dalam kurikulum Merdeka itu sendiri ada yang namanya fase-fase sebenarnya. Ya. Di SMP sendiri itu Fase masuk di fase D. Kalau di SMA itu E dan sendiri F. ya ada dua fase, E untuk kelas 10, Kelas 10. dan F itu untuk kelas 11 dan 12. Nah, kalau di SD itu ya berarti ABCD ya. Ya. A untuk ABC. yang TK, BCD untuk yang SD. Dan misalnya kalau kita bertemu dengan anak yang kemampuan berpikirnya mungkin hanya setara dengan anak SD, misalnya dia sudah SMP, tapi kemampuan berpikirnya atau keterampilannya mungkin hanya setara dengan fase fase B misalnya, maka indikatornya jangan muluk-muluk, jangan langsung indikatornya harus mencapai di fase D misalnya. Ya bagaimana caranya guru itu secara pelan tapi pasti itu mengantar anak supaya dia tahu tahap per tahapnya. Mungkin masuk dulu 3 bulan ini dia punya indikatornya harus selesai sampai di sini nih. Jadi indikatornya ya tergantung guru itu sendiri, guru Itu mata yang disebut pelajaran dengan itu merdeka sendiri. sebenarnya. Iya, maka itu yang namanya pembelajaran diferensial. Ya. Kemudian untuk kurikulum Merdeka itu sendiri kita sangat terbuka untuk pembelajaran ini ya, inklusif. Jadi bagi anak-anak yang punya kekurangan atau punya potensi yang sangat luar biasa, maka kita sangat terbuka. Maka sekolah akan memfasilitasi untuk itu. Misalnya sebelum kurikulum Merdeka ada pun di SMP itu sudah melayani siswa-siswa yang seperti itu. Contoh ada anak yang penglihatannya itu tidak bisa jauh. Dia hanya bisa melihat 1 meter di depannya. Jadi papan tulis kan tidak bisa dilihat, atau PowerPoint yang disajikan itu tidak bisa dilihat. Maka sekolah mengurus supaya dia memang hanya jaraknya 1 meter dari papan. Jadi tempat kursinya, mejanya dimajukan. Betul-betul dia lebih dekat dengan papan tulis seperti itu. Ada juga ini ya, kisah-kisah lain tentang pelayanan di sekolah kami. Jadi sangat terbuka, siapapun ya kemampuannya atau kompetensinya apapun dari siswa itu welcome, silakan. Kita akan fasilitasi sesuai dengan karakteristik dari peserta didiknya, termasuk dari segi kebutuhan fisiknya. Jadi memang di guru sendiri dalam kurikulum Merdeka atau yang berbasis kehidupan ini memang menjadi persiapan juga bagi guru-guru untuk peserta ya dalam menyesuaikan yang ada. Dan pastinya sangat baik bagi peserta karena lebih diperhatikan begitu ya dengan adanya kurikulum ini. Nah, menarik ya dari Pak Tommy dan juga Ibu
Asri yang sudah menjelaskan dari setiap pertanyaan-pertanyaan yang Injil berikan juga. Injil juga mau ingatkan kembali nih Pak dan juga Ibu kepada Tribuners bahwa kita ada giveaway. Oh, oke. Oke, giveaway untuk 5 pemenang. Ada 5 pertanyaan yang nantinya mungkin akan diberikan dari Ibu dan juga dari Bapak, dan nanti 1 pertanyaan dari Injil. Jadi buat Tribuners tetap simak pembahasan kita kali ini ya, karena akan ada giveaway untuk 5 pemenang yang sudah menjawab. Jadi Tribuners tetap stay di season kita kali ini. Oke, Tribuners, dan lanjut ya, Injil bakal tanya-tanya lagi nih ke Ibu. Tadi kita sudah tahu juga tentang tantangan-tantangan dari Ibu Arsy juga dengan Pak Tommy, sudah menjelaskan mungkin lebih ke kalau di SMA tantangannya mungkin ke guru ya, ke guru atau dari Ibu guru ya, guru semua Sama. SMP sama. Nah, tapi tetap kembali lagi ke murid-muridnya, pasti akan menjalani itu baik kalau gurunya juga bisa memberikan yang terbaik untuk peserta. Nah, mungkin nih ada apa saja sih achievement yang diperoleh SMP SMA Lokon dari penerapan kurikulum Merdeka yang dimix dengan KBK ini? Dari Ibu deh. Prestasi. Prestasi, oke. Yang pasti karena kami baru menerapkan kurikulum Merdeka ini, ya belum ada ya prestasi yang ya katakanlah kami raih. Tapi kami yakin dan percaya kami akan bisa meraih prestasi yang baik karena kami sudah melakukan itu di saat kami menggunakan kurikulum berbasis kehidupan. Jadi anak-anak telah menunjukkan prestasi di semua bidang, baik itu di bidang pengetahuan, sains dengan menjuarai lomba-lomba sains, atau bidang seni, olahraga. Dengan adanya kurikulum Merdeka pasti kami bisa meraih. Pasti Karena ini lebih kan, percaya diri. iya, karena baru tahun ajaran baru ini kami melaksanakan kurikulum Merdeka ini. Tapi kami yakin bisa. Wow, luar biasa. Dan sekarang peserta didik sekarang sudah mulai masuk sekolah Iya, ya, Bu ya? iya. Sudah. Oke. Dari mulai kapan itu, Pak? Bulan Ini. memang sebenarnya SMA itu sama SMP juga ya. Iya. Sejak bulan Oktober. Sejak bulan Oktober. Sejak bulan Oktober kami sudah membuka sekolah mengikuti aturan pemerintah itu yang masih 25%, Iya. kemudian 50%, kemudian 75%, akhirnya sekarang ini sudah 100%. Sudah 100%. Dan juga murid-murid kembali ke asrama. Iya, Iya. semua. Sekarang ini sudah semua murid di asrama. Kelas Wow. 10, 11, 12. Kalau untuk SMA memang Wajib. Wajib wajib ya. ya, berasrama. Berasrama. Kalau untuk SMP sendiri memang agak mengalami kesulitan selama pandemi dengan sistem level-level PKM itu, dengan apa yang namanya 50% harus tatap muka. Iya. Karena kami kan terdiri dari anak-anak yang berasrama dan yang tidak berasrama. Otomatis di dalam pembelajaran memang sekolah sudah buka sejak Oktober yang lalu, tetapi tidak mempertemukan yang namanya anak asrama dan anak yang di luar asrama. Jadi Sehingga SMP itu ada jadwal dua. Yang jadwal berasrama dibuat tidak. khusus. Sehingga dalam 1 minggu itu anak yang asrama 3 kali datang ke sekolah, kemudian yang anak non asrama itu tinggal di rumah, jadi tidak bertemu. Kemudian setelah itu anak non asrama datang ke sekolah, yang asrama itu tinggal di asrama. Jadi misalnya contohnya Senin, Rabu, Jumat itu anak asrama yang datang ke sekolah, bertemu dengan guru-guru dengan prokes ya pastinya. Nah, hari Selasa sama Kamisnya anak non asrama yang datang ke sekolah. Nah, itu ribetnya bikin jadwalnya, dan kemudian guru-guru mengajar juga harus menyesuaikan kan. Iya. Harus mengulang lagi pelajarannya sudah diberikan di asrama, kemudian diberikan lagi kepada anak non asrama. Kalau di SMA mah lebih mudah, lebih gampang karena semuanya kita 100% di harus asrama. tinggal Di asrama, Wajib. diwajib ya kan? Jadi tidak berdampak. Iya. Jadi kalau untuk SMP lebih ke situ ya Bu Iya. ya, Bu Asri ya. Wah, menarik ya untuk pembahasan kita ya Pak Tommy dan juga Ibu Asri. Kayaknya kita akan akan lihat nih Pak untuk giveaway ya, giveaway Oh, iya. kita kali ini. Nah, jadi ini kita giveaway-nya 2 pertanyaan
diberikan satu dari Pak Tommy dan juga dari Ibu Asri. Oke. Kemudian mungkin dari 3 pertanyaan itu dari Tribuners, nanti dipilih dari Pak Tommy yang oke, mana, oke. dari Ibu Asri yang mana yang bagus, yang itu jadi pemenangnya. Nah, kita akan lihat ya. Mungkin sudah kita mulai ke pertanyaan dari Ibu Asri, mungkin giveaway buat Tribuners apa nih Bu? Kira-kira giveaway-nya Sambil yang tadi saja ya. Ya boleh Bu ya. Baik Tribuners, kalau Anda bisa sebutkan 5 pilar KBK, maka Anda akan dapat giveaway-nya. Oke, 5 pilar KBK, 5 Ya. pilar 5 pilar KBK. Jadi buat Tribunas, pertanyaannya apa 5 pilar KBK? Langsung saja dijawab di kolom komentar. Nanti kita akan lihat yang menang dari kru Tribun, akan melihat siapa yang jawab benar. Nah, itu pertanyaan pertama untuk giveaway pertama ya, Bu ya. Kalau yang kedua nih dari Pak Tommy nih apa? Oke, Tribuners, pertanyaan saya gampang. Sebutkan moto dari SMA Lokon Santo Nikolaus Tomohon. Moto SMA Lokon. Moto Ya. SMA Lokon. Jadi yang pertama tadi 5 pilar. Ya. 5 pilar, kemudian yang kedua moto. Ya. Nah, jadi Tribunas boleh langsung dijawab, yang sudah langsung dijawab, dan mungkin kita akan lihat lagi 3 pertanyaan dari Tribunas yang ingin bertanya, bisa langsung tanya di kolom komentar. Oke? Nanti untuk giveaway, Tribuners bisa langsung ambil di studio Tribun Manado atau di kantor Tribun Manado yang berada di Jalan A. Maramis, Kecamatan Mampanget, Kairagi, Kota Manado ya. Nanti bisa langsung ambil segera karena ini hadiahnya langsung dari SMP SMA Lokon. Wow, luar biasa. Oke, kalau dari sambil kita menunggu ya Bu ya untuk jawaban-jawaban dari Tribuners, Injil mau tanya nih ya untuk mungkin kalau tadi kan kita sudah tanya tentang penerapan dan juga achievement. Nah, mungkin dari harapan nih, dari penerapan kurikulum merdeka yang dimix dengan KBK ini, Kaslokon itu seperti apa? Harapannya. Harapan penerapan KBK yang dimix dengan kurikulum merdeka. Silahkan. Harapan Dari kami sendiri, SMP dari- saja ya dulu. Iya, SMA. Baik, dari SMP sendiri kami berharap semakin banyak proyek yang dikerjakan dan semakin dapat melayani peserta didik secara diferensiasi, karena melalui pembelajaran yang berbeda-beda itu, maka harapan kami semua anak-anak itu betul-betul termotivasi, terbentuk karakternya, dan tidak ada yang istilahnya dimatikan atau tertinggal. Jadi harapan kami semua anak-anak peserta didik yang ada di SMP ataupun SMA Lokon, saya berharap juga sama dengan di SMA ya, semuanya akan termotivasi mencapai cita-citanya semaksimal mungkin yang mereka bisa, dan betul-betul terbentuk karakternya sesuai dengan apa yang diharapkan. Tentunya sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Dan satu lagi, harapan saya tidak pernah meninggalkan yang namanya budaya Indonesia, khususnya budaya lokal. Itu harus dibawa kemanapun. Itu menjadi kebanggaan kita semua pastinya. Oke. Kalau dari Pak Tommy. Dari SMA, harapan kami dengan adanya kurikulum merdeka ini, semua siswa menjadi siswa yang benar-benar Pancasilais. Dengan pengetahuan yang ada dan dengan karakter yang unggul, maka kita yakin Indonesia akan pasti lebih maju dan lebih hebat. Selain apa yang disampaikan oleh Ibu Astri tadi benar, secara teknis bahwa dengan adanya kurikulum merdeka ini, maka semua siswa pasti akan terlayani. Dan itu harapan dari baik itu dari kementerian maupun dari pihak sekolah. Dan itu memang sudah kita laksanakan sejak kita mengadopsi ini kurikulum berbasis kehidupan. Semua siswa pasti terlayani. Siswa apapun dia dengan perbedaan karakter yang unik, maka itu pasti akan bisa dilaksanakan dengan baik.
Oke, oke, Pak dan juga Ibu Asri, ini sudah ada yang bertanya nih. Oke. Oke, Maka- dari Tribuners. Sebagai guru, apa yang didapatkan dari penerapan kurikulum berbasis kehidupan? Mungkin bisa dijawab dari Ibu atau Bapak? Sebagai guru ya, yang pastinya banyak hal yang kita dapatkan dari kurikulum berbasis kehidupan. Anak-anak lebih mengerti pengalaman dibandingkan teori, ya kan? Maka kurikulum berbasis kehidupan ini mengajarkan anak-anak melihat faktanya di lapangan seperti apa, praktiknya seperti apa. Iya. Dan kalau misalnya di dalam kelas kan lebih pada teori, lebih guru-guru mungkin hanya mengajarkan, menayangkan apa yang bisa dilihat saja. Tetapi dengan kurikulum berbasis kehidupan, kami berharap anak-anak bukan hanya berimajinasi, tapi melihat secara langsung realnya seperti apa, sehingga mereka betul-betul mendapatkan manfaat, faedahnya, dan ya, pentingnya mata pelajaran tersebut. Pentingnya saya mempelajari sesuatu hal, begitu, karena itu menjadi bekal bagi kehidupannya kelak. Contoh, ketika kita mengajarkan 1 tambah 1 sama dengan 2, atau mungkin mengajarkan akar kuadrat dari 16 berapa ya? Nah, apa anak-anak akan mengerti implikasinya dalam kehidupan nyata? Tidak kan? Tapi ketika kita mengajarkan anak-anak, ayo, ini loh kita akan menjual dagangan harganya segini, atau pengeluaran kita membeli bahannya segini. Nah, prosesnya seperti ini. Kita dapatnya kue ini begini banyak. Nah, kita mau jual berapa? Ini kan anak-anak langsung belajar. Oh, dari ini kita harus tahu dong hitung-hitungan. Seperti itu. Maka real yang dialami. Real experience. Pengalaman yang nyata yang mereka dapatkan. Sehingga mereka tahu manfaat dan faedahnya. Itulah tujuan dari kurikulum berbasis kehidupan. Mereka bukan hanya teori saja, tetapi betul. Dan tujuan dari kurikulum berbasis kehidupan ini, salah satu yang ditekankan oleh founder kami, Bapak Ronald Korompis ini adalah amanat sabda Tuhan itu betul-betul ada, real. Kan katanya seperti ini ya, pengetahuan itu tidak sejalan dengan iman ya, dengan agama. Nah, dia mau menekankan bahwa kehidupan ini adalah anugerah yang terbesar yang diberikan oleh Tuhan. Ya kan? Itu fakta dari sabda Tuhan. Di Kejadian semua dikatakan semua baik adanya. Mari kita bersyukur, ya kan? Dan kita harus mengimbanginya dengan tindakan kita. Pengalaman-pengalaman yang kita lakukan dalam keseharian kita, bukan hanya di teori saja. Itulah dasar dari kurikulum berbasis kehidupan. Harus ada praktiknya, harus ada pengalamannya. Itulah cerminan yang diinginkan oleh Bapak Ronald Korompis melalui KBK. Sabda Tuhan itu jangan hanya tinggal di awang-awang, jangan hanya ada di atas langit, jauh, tapi lihat, itu faktanya. Di lapangannya seperti itu. Hukum cinta kasih ya emang harus dilakukan seperti itu. Jangan cuma ngomong doang, istilahnya orang ya. Jangan cuma ngomong aja. Tidak ada praktiknya, tidak ada tindakannya. Maka itu yang menjadi ciri khas tujuan dari KBK. Praktik, mengetahui kehidupan yang sebenarnya seperti apa. Kalau Itu dari ya? saya ingin tambahkan keuntungan saya sebagai guru ketika anak-anak belajar kurikulum berbasis kehidupan. 1, anak mandiri. Yang kedua, anak itu lebih terbuka, berpikiran kritis, kemudian mereka lebih inovatif. Jadi ada kegiatan-kegiatan di sekolah. Jadi sekolah hanya melemparkan ide misalnya kepada OSIS, ini ada kegiatan ini. Nah, OSIS langsung menangkap kegiatan ini dan mereka langsung buat misalnya tim kerja atau panitia. Jadi mereka itu lebih mandiri. Ini menjadi jawaban dari apa yang dicita-citakan oleh Pak Ronald sebenarnya. Siswa itu dalam menghadapi era yang modern ini, mereka harus lebih berpikir kritis, Mandiri. kreatif,
kemudian bisa berkolaborasi dengan banyak orang, berkomunikasi dengan baik. Nah, dengan adanya kurikulum berbasis kehidupan, kami guru-guru merasa terbantu. Karena mereka selain hidup berasrama, mereka sudah bisa berkomunikasi. Ketika berbicara dengan guru, sangat enak sekali. Jadi, ada penyampaian-penyampaian mereka dengan terbuka kepada guru. Apalagi kami di SMA Lokon itu mendampingi anak dengan yang namanya pembimbing akademik. Jadi kami di SMA itu bukan mendampingi anak dengan sistem wali kelas, tapi pembimbing akademik seperti kuliah. Dan guru akan mendampingi anak itu sejak dia masuk sampai tamat SMA. Jadi guru itu mengetahui karakter anak itu dari awal sampai akhir. Sehingga pendampingan anak itu, ya itu yang saya sampaikan tadi, secara holistik itu bisa tercapai. Itu yang saya dapatkan sebagai seorang guru ketika menerapkan kurikulum berbasis kehidupan ini. Wow. Jadi itu ya, untuk sebagai guru yang didapat penerapan kurikulum sudah dijelaskan dari Pak Tommy dan juga Ibu Asri ya. Untuk Tribuners tadi yang sudah memberikan pertanyaan, dan ini sudah ada yang jawab nih Bu untuk giveaway tadi. Oke. Dari siapa? Oke, pertanyaan pertama. Oke, yang betul Hiskia Kaunang JR untuk pertanyaan pertama. 5 pilar. 5 pilar. 5 Oke. pilar. Jadi jawabannya aku ada karena kita ada. Oke. Berpikir positif, Oke. ketekunan, kerendahan hati, takut akan Tuhan. Mantap. Wah, mantap. Mantap. Mungkin itu udah diundur-undur sedikit kali tadi ya. Oke, nanti untuk Tribuners yang bernama Hiskia Kaunang JR bisa ambil hadiahnya di Tribun Manado. Oke. Dan yang pertanyaan kedua, yang betul, Stefani Nikita Moto, Veritas, Virtus, Fides. Betul. Oke. Jadi itu untuk dua yang sudah dijawab oleh Tribuners ya. Terima kasih untuk Tribuners yang sudah menjawab giveaway. Kali ini bisa ambil langsung di Tribun Manado. Oke, mungkin dari 3 pertanyaan, kayaknya tadi sudah ada pertanyaan dari Tribuners juga ya. Oke, ada satu lagi pertanyaan dari dari Indriana Kristi Samori. Oke. Kalau untuk kegiatan live-in nih Bu, SMA Lokon sudah pernah, SMP dan SMA sudah pernah kemana, ke daerah mana, dan yang mana paling jauh? 2. Baik, terima kasih. Live-in ini sudah dari tahun ke tahun. Jadi untuk sekarang ini kita masih di seputaran Sulawesi Utara saja, karena waktu yang membatasi saja. Paling jauh kami ke daerah Modoinding. Ke Guaan. Guaan itu sudah Boltim ya. Guaan itu sudah Boltim. Kemudian ke Sinisir, Modoinding itu daerah Minsel. Lalu ke daerah mana ya? Panglombian ya? Itu SMP mungkin. Oh ya. Kita ke Kamangta. Kamangtawa. Ya, Kamangta dekat sini itu. Jadi paling jauh ke Guaannya, ke Boltim. Iya. Wah, jadi itu yang untuk live-in ya Bu ya. Iya. Tommy ya, luar biasa. Jadi sangat excited sekali beserta murid-murid yang mengikuti live-in ini ya. Tahun ini kami sudah merencanakan juga. Oke. Mudah-mudahan Bisa terwujud. Mudah-mudahan ya, supaya ini COVID ini bisa cepat berlalu. Kira-kira kemana itu Pak? Belum ada, tapi ya masih seputaran Sulawesi Utara. Mungkin Sulawesi Utara. ada rencana memang ke daerah yang lain. Kalau ke yang terakhir kan ke daerah Minsel, mungkin mana tahu ke daerah Minut untuk melihat
mendukung kegiatan pemerintah daerah pariwisata kan? Ya, Ya, bisa. Oke. bisa jadi. Ya. Bisa jadi. Jadi untuk tempat sebenarnya harus ada diskusi lagi Iya. dengan guru-guru atau panitia. Dan kemudian biasanya kita menentukan beberapa tempat. Biasanya ada 3 tempat atau 4 tempat, baru kita survei. Kita survei jangan sampai kita sudah menentukan tempatnya itu, tahu-tahu ditolak. Istilahnya tidak diterima. Jadi kan harus, orang bilang kan harus permisi dulu, menyampaikan dulu apakah diizinkan atau tidak. Atau yang lalu sempat ya ada beberapa tempat yang menolak karena mereka juga baru selesai menerima tamu misalnya seperti itu. Jadi kami tidak memaksa. Maka ada beberapa target, dan dari target-target tersebut kita survei dulu manakah yang bisa istilahnya diajak kerjasama, bisa dikunjungi oleh siswa-siswi. Dan biasanya itu ada butuh proses. Tapi rencananya memang untuk tahun ini live in sama field trip pasti akan jalan. Karena sudah tertunda sekian tahun ya untuk itu. Iya. Wah. Ya, 2 tahun. 2 tahun apa 3 tahun? Iya, kurang lebih 3 tahun. Oke. Nah, mungkin ada lagi yang bertanya dari Tribuners. Itu sudah dijawab dari Ibu ya, dan juga Bapak yang tadi bertanya live in sudah kemana-mana. Sudah banyak. Sudah banyak ya. Ya. Dari tahun ke tahun. Ada yang di seputaran Tomohon, di Iya. Rurukan, Kumelembuai. Iya, Kumelembuai. Kalau Nah, SMP baru sendiri memang baru di- seputar-seputar yang dekat-dekat saja. Dekat-dekat saja. Karena kan masih Di kecil-kecil. Mitra pernah, di Di Mitra Mitra juga pernah. pernah. Iya. Daerah Rasi. Ya, saya ingat di daerah Rasi pernah. Oke. Mungkin sudah ada. Kalau ada? Oke, kalau begitu sudah ada tadi yang bertanya dan sudah ada juga yang menjawab. Nanti buat Tribuners giveaway bisa langsung ambil di Tribun Manado, atau mungkin yang ingin tanya-tanya lagi bisa lanjut di kolom komentar. Nanti mungkin dari SMP SMA Lokon bisa menjawabnya langsung ya di kolom komentar juga. Oke, Siap. terima kasih untuk Ibu Asri dan juga Pak Tommy hari ini sudah boleh berbincang-bincang membahas kurikulum berbasis kehidupan di SMP SMA Lokon seperti apa, dan pastinya ini sangat bermanfaat, apalagi dalam penerapan ini membantu para peserta murid ya dalam bersekolah, pendidikan, pastinya juga menjadi salah satu hal yang senang juga bagi orang tua, karena pastinya murid-murid tidak sia-sia dalam bersekolah yang dengan adanya kurikulum berbasis kehidupan di SMP SMA Lokon ini. Dan closing statement nih dari Ibu dan juga Pak Tommy nih untuk menutup acara kita, dari Ibu dulu deh. Oke. Dari saya sendiri itu singkat, padat, dan jelas. Biasanya ada orang yang meragukan iklan-iklan yang kami tayangkan, promo-promo melalui video atau di YouTube atau media sosial. Saya hanya ingin mengatakan, silakan datang, come, see, and you can experience and make a decision. Join with us. Hanya itu saja. Thank you. Oke, dari Pak Tommy, silakan Pak Tommy. Halo Tribuners, sama dengan Mem Asri, saya singkat jelas padat. 1000 kali mendengar, 1000 kali melihat, akan lebih baik 1 kali mengalami. Alamilah proses pembelajaran di SMP dan SMA Lokon Santo Nikolaus Tomohon, di mana kami menerapkan kurikulum berbasis kehidupan. Kurikulum nasional boleh sama, tapi implementasi dari kurikulum nasional, baik itu kurikulum 2013, kurikulum Merdeka, itu terasa nyata dengan kehidupan di SMP dan SMA Lokon karena kami sekolah berasrama. Terima kasih. Oke, terima kasih untuk Ibu Asri dan juga Pak Tommy. Ibu Asri selaku Wakil Kepala Sekolah Bidang Kurikulum SMP Lokon, dan juga Pak Tommy selaku Wakil Kepala Sekolah Bidang Kurikulum SMA Lokon. Terima kasih sekali juga. lagi Ibu ya, dan juga Pak Tommy hari ini sudah boleh datang dan sudah bisa menceritakan atau menjelaskan bagaimana sih kurikulum berbasis kehidupan ini untuk para Tribuners yang ada di rumah. Ya. Oke, Tribuners, terima kasih untuk Tribuners yang sudah setia ya dalam 3 sesi
Tribun Edu Fair kali ini, bahkan yang terakhir ditutup dengan adanya pembahasan kita yaitu kurikulum berbasis kehidupan. Semoga ini dapat bermanfaat bagi orang tua atau tribuners yang sedang menonton saat ini, dan juga buat para peserta didik, murid-murid yang mungkin akan juga bergabung di SMP atau SMA Lokontomohon. Terima kasih tribuners, saya Injilita Karur, pamit undur diri dan sampai jumpa.